Joko Widodo telah jadi sosok inspiratif bagi para pemimpin bangsa-bangsa di dunia. Karakter yang ditunjukkan Jokowi selama menjabat Presiden Indonesia, dianggap memiliki pengaruh signifikan dalam percaturan politik di dunia internasional. Tak heran, bila banyak warga dunia yang ingin mempelajari lebih dalam karakter Jokowi melalui buku biografi. Salah satunya digali dari buku biografi berjudul Jokowi Mewujudkan Mimpi Indonesia, yang ditulis Darmawan Prasojo. Buku biografi Jokowi karya Dirut PLN itu, juga diterbitkan dalam bahasa Korea, yang dirilis pada Festival Indonesia di Seoul, Korea Selatan, 29 September lalu. Bahkan, Darmawan Prasojo sampai mendapat penghargaan dari Museum Rekor Indonesia atau MURI. Sebab, Darmawan Prasojo dinilai sebagai penulis pertama yang menyajikan buku biografi Presiden Indonesia terlengkap dalam bahasa Korea. Dalam buku ini, Darmawan Prasojo mengungkap karakter asli Jokowi, yang membuatnya sangat dicintai rakyat Indonesia. Bahkan, Profesor Subroto, mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral era Presiden Soeharto, sangat kaget melihat karakter Jokowi. Pak Darmo, mungkin banyak yang bertanya juga, apa sih yang mendorong Pak Darmo untuk akhirnya menuliskan buku tentang Jokowi? Karena kalau kita tahu, sejak kemunculan Jokowi di panggung politik, sebenarnya sudah banyak buku-buku yang menuliskan kisah hidup dari Presiden Joko Widodo. Jadi, kebetulan saya mendapatkan kehormatan 5 tahun bertugas di Istana sebagai Deputi 1 Kantor Staf Presiden di bidang energi dan infrastruktur. Nah, dalam proses itu, saya juga mendapatkan kesempatan dalam pengambilan keputusan itu prosesnya seperti apa. Di mana dalam proses pengambilan keputusan itu banyak sekali sebenarnya karakternya Pak Jokowi yang muncul di situ. Nah, sedangkan dalam proses pembangunan itu ada perencanaan, penganggaran, kemudian juga pelaksanaannya tentu saja itu proses birokratis dan disitulah muncul angka-angka. Tapi di balik itu muncul sebenarnya di dapurnya itu, di back office-nya itu ada proses. Dan itu muncul karakter dari Pak Jokowi. Ini sebagai contoh nih Mbak Stefani dan para pemirsa. Beberapa tahun yang lalu saya ketemu dengan Profesor Subroto, itu Menteri Energi di zamannya Pak Harto. Itu beliau melontarkan begini. Mas, Pak Jokowi itu adalah presiden yang sangat-sangat Pancasila. Oh, kenapa Prof? Beliau melontarkan, karena kok dulu selama saya menjadi Menteri Energi, tidak terpikir untuk melaksanakan kebijakan BBM satu harga. Contoh itu. Terus katanya, nah, bagaimana ditanya Prof? Dia bercerita, saya baru paham. Kalau dengan harga BBM di daerah terpencil yang 40.000, 35.000, 50.000, di tengah sumber daya alam yang melimpah, rakyat itu hidup dalam kemiskinan. Karena bagaimana mereka mau melaut menangkap ikan kalau BBM itu sebagai barang mewah. Untuk itulah beliau melontarkan ini adalah namanya kemiskinan terstruktural. Kok saya nggak terpikir ya Mas? Nah ini para pemirsa, Mbak Stefani, saya kebetulan ekonom, Profesor Subroto adalah ekonom. Kalau dilihat dari kaca ekonomi, itu adalah ada hitung-hitungan namanya cost benefit analysis, tidak akan masuk sampai kapanpun. Sedangkan di sini ada namanya sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, dalam proses inilah bagaimana sebenarnya sila kelima ini ada. Tapi ini sebagai catatan di atas kertas, itu ada. Bagaimana sila kelima ini betul-betul bisa dilaksanakan. Nah ini di sini ada rosonya. Saya pada waktu Pak Jokowi mengambil keputusan itu, kami juga kaget. Oh, begitu ya Bapak, siap kami laksanakan. Tapi di sini muncul karakter. Karakternya itu misalnya tepos liro, anda pasor, atau ada empati terhadap rakyat kecil. Dan inilah yang kami lihat, kami dengar, kami rasakan pada saat di istana. Dan untuk itulah saya berusaha menuliskan ini dalam satu buku, di mana di sini ada pendalaman karakter-karakter beliau, dan juga ada teknokratik dari program pembangunan. Jadi ini kalau buku mengenai program pembangunan, iya ada. Ini buku biografi mengenai karakternya beliau, ada. Jadi ini ada dua mazhab yang digabung menjadi satu. Dan untuk itulah
kami berharap bahwa buku ini akan bisa memberi inspirasi karena di sini ada karakter-karakter yang kita dalam. Jadi kalau dikatakan yang membedakan buku ini adalah karena Pak Darmo melihat dari lingkar dekat dari Jokowi, melihat langsung apa yang dilakukan. Ini yang membedakan buku ini, Pak Darmo? Betul, betul. Ini contoh lagi ada satu, misalnya kalau kita berbicara Kartu Indonesia Pintar, nanti beritanya adalah ada 19 juta Kartu Indonesia Pintar sudah dibagikan, dananya sudah sekian triliun. Tapi di balik itu, arahnya beliau itu adalah saya ingin memastikan anak-anak dari keluarga tidak mampu bisa sekolah. Agar mereka bisa bermimpi masa depan yang lebih baik daripada kita. Untuk itu, tolong ini di Kartu Indonesia Pintar bisa dibelikan kaos kaki, sepatu, seragam sekolah, buku sekolah, dan lain-lain agar mereka itu bisa bersekolah dengan adanya pride, kebanggaan. Karena ini pengalaman beliau di masa kecil, itu banyak sekali yang kena drop out. Itu kalau ke sekolahnya itu nyeker, tidak pakai sepatu, tidak pakai seragam, bawa tas kresek, biasanya nanti kena drop out. Walaupun orang tuanya sudah bisa bayar uang sekolah, tetapi tidak mampu membelikan seragam dan lain-lain. Nah, ini pengalaman ini membekas bagi beliau, sehingga yang muncul itu tepos liro itu. Jangan sampai ini terjadi bagi anak-anak di masa sekarang. Mereka harus bisa sekolah gitu. Jadi ini komunikasi ini sering tidak tersampaikan karena yang disampaikan kalau pemerintah tentu saja birokrasi teknokratiknya yang diketengahkan dan itu angka-angka yang muncul. Di sini semangat-semangat seperti itulah yang kami kedepankan dalam buku ini. Dengan banyaknya cerita-cerita dan juga pengalaman yang didapat oleh Pak Darmo, bagaimana proses penyusunan menjadi sebuah buku? Berapa lama prosesnya, Pak Darmo? Mbak Stefani, karena saya pada waktu itu sebagai deputi, jadi kalau ada pidato Bapak Presiden, Pak Jokowi, kami pelajari. Kebetulan juga kami kadang-kadang juga menjadi ikut di rapat kabinet terbatas, kadang ikut dalam perjalanan, dan ini kami catat. Sehingga proses penulisan buku ini bukan seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, tetapi ini adalah proses selama 5 tahun sebagai catatan jurnal saya. Yang kemudian, Bapak ini memberi arahan ini. Kemudian kalau sudah misalnya ada beliau kunjungan ke lokasi tertentu, kemudian di rapat kabinet terbatas, ada pertemuannya dengan pembantu-pembantunya, arahnya apa, ini kami catat. Nah itulah, dari jurnal itulah sebenarnya kami kumpulkan dan kami baru berani melontarkan buku ini dalam beberapa bulan yang lalu kami selesaikan. Jadi ini bukan tulisan yang selesai dalam waktu 1-2 bulan, tetapi ini perjalanan 5 tahun yang kemudian satu persatu menjadi akumulasi menjadi suatu buku cerita yang insya Allah kami harapannya bisa memberikan inspirasi yang dilukis dalam cerita yang indah. Gitu Pak Stefan. Prosesnya panjang, kenapa memilih momen ini untuk meluncurkannya, Pak Darmo? Karena bukan momen ini sebenarnya, karena selesainya ya baru sekarang, Mbak. Bukan, tidak ada momen, tetapi memang ini penulisannya, menyusunnya agak sulit, gambar-gambar juga disusun, kemudian juga ini kan karena kita berbicara karakter. Buku karakter mengenai Pak Jokowi itu banyak sekali. Jadi cerita biografinya Pak Jokowi ada lebih dari 70 buku. Betul. Banyak sekali. Nah untuk itu saya juga melakukan studi literatur secara mendalam. Ada mungkin 150 itu yang saya pelajari karena saya sendiri juga tidak mengenal masa kecilnya Pak Jokowi. Untuk itu banyak sekali yang dipelajari dan itu membutuhkan waktu. Sedangkan kalau dari sudut pandang teknokratiknya mungkin jauh lebih mudah dari saya karena saya seorang teknokrat. Tetapi dari sudut pandang karakternya kemudian kita telusuri ke belakang menggunakan literatur review. Makanya kalau di buku ini ada footnote-nya. Footnote-nya itu adalah mengacu pada studi perpustakaan yang mungkin agak panjang itu, Mbak. Sehingga memang membutuhkan waktu dan baru selesai bulan-bulan ini. Ya. Pak Darmo, buku sudah dirilis. Mungkin boleh diberikan bocoran apa hal paling menarik yang bisa diketahui oleh pemirsa Kompas TV ketika membaca buku ini? Sebagai contoh, ini Pak Presiden itu melontarkan. Pada waktu itu ada bantuan tunai langsung. Beliau melihat dengan mata kepala sendiri bahwa untuk menerima bantuan tunai langsung itu antriannya panjang. Bisa sampai 1 kilo dan itu yang untuk menerima itu harus antri di hari yang
yang sama itu. Akibatnya banyak sekali orang-orang tua yang pingsan, yang tidak kuat antri. Nah, beliau itu tercetus. Saya ingin agar keluarga tidak mampu ini bisa mendapatkan hak yang harus itu negara hadir, itu tanpa kepanasan, tanpa kehujanan, tanpa antrian. Untuk itu, arahan dari beliau adalah ini harus ditransfer. Untuk itu, maka muncullah namanya program kartu-kartu itu. Karena beliau ingin agar dari keluarga tidak mampu itu bisa dimuliakan. Tidak boleh antri, tidak boleh kepanasan. Jadi di belakang program kartu-kartu tersebut itu ada suatu karakternya beliau. Yang teposliro. Beliau tidak ingin ada keluarga ini bisa tidak mendapatkan masa depan yang lebih baik. Beliau memastikan itu. Nah, untuk itu memang mimpinya adalah bagaimana generasi muda yang saat ini bisa mendapatkan masa depan lebih baik daripada generasi sebelumnya. Bagaimana keluarga tidak mampu bisa mengentaskan kemiskinan dan mendapatkan kehidupan layak untuk memberikan pekerjaan dan lain-lain.